selamat pagi. Hari ini saya ada di kelas 9, tapi kursi-kursi masih kosong. Kalian masih asik di rumah dengan kegiatan masing-masing. Tapi saya yakin bahwa kalian juga ingin segera masuk sekolah begitu. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang soal-soal esai yang minggu kemarin kalian kerjakan. Rencananya sih saya mau kirim jawaban itu di Google Classroom-nya, tetapi saya berpikir mungkin akan lebih baik kalau saya sedikit menjelaskan tentang soal-soal yang ada di situ. Ya, soal ujian nanti bentuknya mirip seperti itu, sehingga kalau kalian tidak mengerti dengan betul, kalian akan susah menjawabnya, ya. Karena itu saya akan jelaskan materi apa itu tentang soal-soal esai yang kemarin itu 5 soal. 5 soal itu artinya cukup besar, kira-kira berapa bobotnya ya? Kira-kira 40 mungkin ya. Nah, sehingga kalau di bobot itu kalian kehilangan nilai banyak, maka nilai kalian akan tidak terlalu baik. Karena itu perhatikan apa yang saya jelaskan pada hari ini, sehingga kalian nanti bisa mengerti, bisa menjawab di soal-soal ujian nanti. Waktu kalian tinggal sedikit. Nanti ujian sekolah kira-kira tanggal 19. Sementara itu kalian juga harus mengerjakan soal-soal untuk ujian prakteknya, atau mengerjakan ujian praktek itu yang harus menyita banyak waktu dan banyak tenaga. Karena itu bertekun mulai dari sekarang, bahwa ketekunan kalian itu yang akan membuat kalian berhasil dimanapun dan dalam situasi apapun. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kali ini saya akan membahas tentang pembahasan soal esai pengecekan esai sekolah yang sudah kalian kerjakan kemarin. Saya memeriksa, ternyata ada banyak yang mengalami kesulitan di dalam mengerjakan soal-soal itu. Mari kita akan bahas satu persatu dari 5 soal itu. Kalian perhatikan betul-betul, karena nanti di ujian sekolah pun bentuk dan materi soalnya hampir sama dengan apa yang sudah kalian gunakan untuk latihan yang kemarin, ya. Yang baik. Nomor 1, penggunaan zat adiktif dan psikotropika secara umum dapat menimbulkan kecanduan dan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan tubuh seseorang. Maka kita harus berupaya untuk menghindari penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika. Berikan minimal 3 upaya diri untuk menghindari penyalahgunaan pemakaian zat adiktif dan psikotropika. Ini soal yang nomor 1 dari soal esai kemarin. Nah, apa saja yang harus kita lakukan di dalam menghindari pemakaian adiktif dan psikotropika ini? Nah, yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang patuh pada Tuhan, yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan, tentu akan menjaga tubuhnya. Terlebih kita, bahwa tubuh kita itu adalah bait Allah, maka tidak akan mengotori dengan zat-zat yang merusak dan merugikan kita. Itu yang dimaksud dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dapat menghindarkan dari penyalahgunaan pemakaian zat adiktif dan psikotropika. Kita akan menjaga betul-betul bait Allah yang ada di dalam tubuh kita itu supaya tidak menjadi rusak karena pemakaian zat adiktif dan psikotropika. Yang kedua,
mematuhi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Norma-norma itu ada pada apa? Ada pada hukum. Ya. Bahwa hukum melarang kita menggunakan zat adiktif dan psikotropika. Ancaman hukumannya cukup lumayan. Ya. 1 tahun kurungan atau 1 tahun penjara jika mempergunakan, bahkan lebih kalau mempergunakan lagi. Selain itu ada juga denda. Tapi yang paling mengerikan itu adalah hukuman karena sanksi dari masyarakat. Kita yang sudah pernah kecanduan itu akan dicap sebagai pribadi yang buruk selama sisa hidup kita kemudian. Ya. Aktif melakukan kegiatan positif. Apa yang kalian punya, bakat dan talenta yang sudah Tuhan berikan pada kalian itu, jika kalian punya kesibukan yang cukup padat, banyak waktu kalian yang tersita untuk mengembangkan bakat dan talenta kalian, maka tidak banyak waktu untuk kemudian mencoba-coba menggunakan strategis dan psikotropika. Ya. Bergaul dengan orang yang baik. Nah, ini penting sekali. Orang banyak salah bergaul yang kemudian menjerumuskan kita pada hal-hal yang buruk. Ya. Nah, para pengedar itu sangat pandai memanfaatkan hubungan pertemanan. Mula-mula kalian akan diberikan secara gratis, tapi setelah kecanduan kita harus bayar. Sedangkan harga dari obat-obatan itu nggak murah, satu pil saja kadang-kadang bisa mencapai 250.000. Nah, kalau kalian kecanduannya tiap hari, maka dalam 1 bulan berapa yang harus kita keluarkan? Kalau kita nggak punya uang, maka kita akan melakukan apapun untuk mendapatkan uang karena sudah kecanduan. Ya. 5. Senantiasa berperilaku baik sehingga akan membuat diri kita jadi contoh teladan di dalam anggota keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Ini yang berperilaku baik itu membuat kita menjadi selalu menjaga diri untuk tetap menjadi pribadi yang baik, apalagi kalau melakukan penyalahgunaan di dalam zat adiktif dan psikotropika itu banyak sekali disorot secara nasional. Kalian bisa melihat banyak aktor, aktris yang kecanduan dan kemudian tertangkap dan dipenjarakan. Indonesia tahu semua itu. Nah, kalau itu digolongkan perilaku yang tidak baik bagi masyarakat dan image yang buruk itu akan merusak citra mereka. Yang ke-6, kembangkan kemampuan kamu untuk menolak penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika. Banyak iklan-iklan mana menyatakan, ya, jangan pernah mau mencoba, ya. Say no to drug. Nah, itu mengucapkannya gampang, tapi di dalam melaksanakan, kalau kita di dalam pergaulan yang salah, itu akan sangat sulit. Ya. Jadi kembangkan kemampuan kamu untuk menolak penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika itu harus didasari dengan 5 hal yang di atas tadi. Jadi, kalau kalian bisa mengembangkan itu, maka kalian akan terhindar dari penyalahgunaan psikotropika ini. Yang kedua, sebuah jembatan penyeberangan darurat dibuat menggunakan trim yang dirangkai sehingga menjadi jembatan ponton. Untuk keperluan tersebut dibutuhkan 12 trim yang masing-masing memiliki volume 0,5 meter kubik dan berat 1000 Newton. Jembatan tersebut akan berfungsi dengan aman jika bagian jembatan yang muncul di udara minimal 1/3 bagiannya. Jika masuk jenis sungai, air sungai itu 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Tentukan berat maksimal kendaraan beserta isinya yang diperbolehkan agar jembatan dilalui. Nah, kita cari dulu yang diketahui apa, ya. Volume trim 0,5 meter kubik, ya. Volume trim
0,5 meter kubik. Jumlah drain 12, drain tercelupnya ya. Kalau di sini itu yang muncul sepertiga, maka yang tercelup adalah 2/3-nya. Ya, 2/3 bagiannya akan tercelup. Ya. Kemudian row ini massa jenis air sungai, gitu ya. Itu 1000 kg per meter kubik. G ya, gaya gravitasi 10 meter per second kuadrat. Ini yang diketahui ya. Tulis dulu yang diketahui seperti ini karena di setiap proses itu ada bobot nilainya ya. Setiap proses ada bobot nilainya. Yang diketahui ini nanti nilainya berapa. Ini kemudian jawab rumusnya apa. Ini sudah ada nilainya sendiri ya. Ini sudah ada nilainya sendiri. Nah, rumusnya rho kali G kali P kali 2/3 yang tercelup dan kalikan jumlah drainnya ada 12 ya. Rho 1000 ya, rho nya 1000, kemudian G gravitasinya 10 ya, volume 0,5 meter kubik kali 12 ya, kali 2/3 yang tercelup kali 12 ya. Maka nanti akan menghasilkan 40. Dulu ini kalian bisa menghitungnya, tidak perlu coret-coretannya ada di pekerjaan di sini, tapi kalian kerjakan di kertas dulu. Siapkan kertas untuk mengerjakan seperti ini, pasti nanti akan ada pekerjaan fisikanya seperti ini. Jadi kalian siapkan kertasnya, oret-oret, kalian cukup di rumusnya ini dan hasilnya ya. Jadi maksimal kendaraan yang bisa melewati dengan aman itu adalah maksimal 40.000 joule ya. Berat maksimal kendaraan beserta isinya. Kalau lebih dari ini maka jembatan itu akan tenggelam ya. Ini yang perlu kalian ketahui di sini adalah di setiap proses ini ada nilainya. Kalian menuliskan ya, diketahui apa, kemudian ditanyakan apa, kemudian rumusnya apa, memasukkan rumusnya harus benar, isinya juga benar. Kalau misalnya ini benar, isinya salah, tetap ada poinnya. Ingat poin di sini cukup besar. Satu nomor itu kira-kira 8 poinnya 8 satu soal ini berapa nomor. Jadi kalian kerjakan dengan teliti, kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan buntut seperti itu akan menghasilkan poin yang tinggi ya. Kalian kerjakan tanpa diketahui, tanpa ditanyakan rumusnya apa, tahu-tahu dulu jawabnya ya ada, tetap poinnya tetap ada, tapi kan poinnya kecil karena dihitung per pekerjaan yang prosesnya seperti apa. Kalau yang diberikan ya. Jadi kerjakan dulu, dioret-oretkan di kertas, kemudian baru kalian cek pada buku waktu. Nanti pengerjaannya sama seperti sekarang kalian kerjakan kemarin. Soal yang ketiga, rumah Pak Budi menggunakan peralatan listrik yang terdiri dari 3 lampu masing-masing 20 watt. 3 lampu masing-masing 40 watt yang semuanya digunakan selama 12 jam per hari. Satu pompa air 250 watt digunakan 4 jam sehari dan setrika 300 watt digunakan 2 jam sehari. Apabila tarif listrik 600 per kilowatt hour per kWh, berapakah rekening listrik yang harus dibayar Pak Budi selama 1 bulan? Ini dihitung 30 hari ya. Nah, energi listrik yang digunakan dalam 1 hari kita hitung di prosesnya ini satu persatu ya. 3 lampu 20 watt, 3 lampu 20 watt kali 12 jam karena menyalanya 12 jam ya.
Ini sama dengan ini watt, ini H, ini jadinya WH, watt, ya. Belum kilo. Kemudian kita jadikan kilo, berarti turun 31, 2, 3, 0,72 kilo. Kan kilo itu 1000. Jadi ini mundurnya 3, ya. 3 lampu TL kali 40 watt kali 12 jam, ya. 1440 WH sama dengan 1,44 kWh. Ingat, ini dibuat menjadi kWh karena di sini masih WH, ya. Satu pompa 250 watt selama 4 jam, 1001 kWh, ya. Setrika 300 watt menyala 2 jam, ya. Berarti sama dengan 600 WH, dijadikan kWh 0,60 WH, ya. Ini sehingga jumlah yang dipakai itu seperti ini, ya. Seperti ini 3,76, ya. Ini sehari, ya. Ini masih sehari. Nah, kemudian berapa pengeluaran dalam 1 bulan, ya? 3,76 kWh kali 600 kali 30 sama dengan 67.680 rupiah. Nah, nanti rekening yang dibayar pasti lebih dari ini karena ada biaya abonemen dan pajak, ya. Jadi ini biaya hanya hitungan yang ini saja yang dipergunakan, belum termasuk hitungan pada pajaknya, gitu ya. Ini soal yang nomor 3. Ya, perhatikan untuk soal yang keempat, soalnya demikian. Perhatikan gambar beberapa organisme berikut. Yang A, berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya, buatlah klasifikasi menjadi 2 kelompok. Yang B, tentukan persamaan ciri dari masing-masing kelompok yang dibuat. Nah, perhatikan di sini maka 5 organisme yang ada di sini adalah ikan mujair, belut, gurami, paus, dan kemudian lumba-lumba, ya. Maka 2 klasifikasi yang akan muncul di sini, 2 klasifikasi. Yang pertama kelompok Pisces, ya. Kelompok Pisces itu ikan, ya, kelompok ikan. Jadi yang terdiri dari mujair, belut, dan gurami, ya. Paus dan lumba-lumba itu bukan ikan, ya. Tapi paus dan lumba-lumba adalah mamalia air. Maka di sini dua klasifikasi yang muncul adalah Pisces dan mamalia, ya. Pisces terdiri dari mujair, belut, dan gurami. Kemudian mamalia terdiri dari paus dan lumba-lumba, ya. Nah, persamaan mujair, belut, dan gurami dimasukkan dalam kelompok Pisces, diantaranya bernafas dengan insang, ya, penutup tubuh berupa sisik, ya. Fertilisasi atau pembuahan itu secara eksternal, ya. Pembuahan terjadi di luar, telur dikeluarkan dulu dari tubuh induknya, kemudian baru dibuahi. Sedangkan kelompok paus dan lumba-lumba termasuk kelompok mamalia karena bernafas dengan paru-paru, memiliki kelenjar mamai atau kelenjar susu. Kalau mau ditambahkan di sini berkembang biak dengan melahirkan, ya. Itu pengelompokan dan ciri dari masing-masing kelompok hewan yang ada di atas. Nah, ada mungkin nanti gambar-gambarnya di kelompok yang lain lagi. Misalnya kelompok Pisces dengan reptil misalnya, atau kelompok reptil dengan mamalia, atau kelompok yang lain-lain juga bisa. Sehingga kalian perlu mengetahui klasifikasi itu contoh binatangnya apa. Suatu binatang itu termasuk di dalam
kelompok apa begitu ya. Ini yang soal yang nomor 4 ya. Berikutnya soal yang nomor 5 terakhir. Nah, ini yang seringkali muncul, tapi kalau saya menjelaskannya tidak bertemu secara langsung, itu bukan sesuatu yang mudah untuk dipahami kalian, karena ini materi yang sangat banyak variasinya ya. Tapi yang perlu kalian pahami, betul-betul kalian harus tahu adalah ini genotipnya seperti apa, kemudian menentukan fenotipnya dan perbandingannya seperti apa ya. Soalnya demikian. Anin menyilangkan tanaman mangga berbuah besar rasa manis ya, bergenotip B besar, B kecil, M besar, M kecil. B besar dominan. Setiap ada B besar, walaupun cuma satu, maka dia akan menjadi buah yang besar ya. Kalau ada M besar, maka dia akan menjadi rasa manis. Tetapi kalau kemudian B kecil, maka buahnya kecil, M kecil, maka buahnya rasanya asam. Ya. Nah, kemudian kita ambil di sini genotipnya B besar, B kecil, M besar, M kecil dari buah besar rasa manis, ya. Buah kecil rasa asam, B kecil, M besar, M kecil. Nah, kemudian kita ambil untuk gametnya, ya. B besar di sini, kemudian M besar, B besar, M besar. B besar, M kecil, B kecil, M besar, dan B kecil, M kecil. Ya, kemudian kita letakkan di sini. B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B besar, M kecil. Oh, ini salah ini. Ini mestinya B kecil, M kecil ya. Ini B kecil, M kecil di sini ini. Ya. B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar. Ini mestinya B kecil, M kecil. Sini, B kecil, M kecil. Ya. Nah, sehingga kemudian di sini jadinya salah ini. Ini B kecil, M kecil ini harusnya. Ya. Nah, perhatikan di sini B kecil, M kecil. Nah, kemudian yang muncul di sini di keturunannya B besar, B kecil, B besar, B kecil, M besar, M kecil, M besar, M kecil. B besar, B kecil di sini, B besar, B kecil, M kecil, M kecil, M kecil, M kecil, ya. B kecil, M besar, B kecil, M kecil, B kecil, B kecil, tulis di sini B kecil, B kecil, M besar, M kecil, M besar, M kecil. Nah, ini harusnya B kecil, M kecil, B kecil, M kecil. Maka ini B kecil, B kecil, M kecil, M kecil, ya. Sehingga kemudian yang muncul seperti ini, ya. Besar manis, besar asam, kecil manis, kecil asam dengan perbandingan 1 banding 1 banding 1 banding 1. Kalian tidak usah membuat kotak persilangannya ini, ya. Karena susah nanti untuk membuat ini di Google Classroom juga tidak mudah. Sehingga kalian cukup menuliskan ini saja, ya. Parental, buah besar, rasa manis, buah kecil, rasa asam. Genotipnya seperti ini, B besar, B kecil, M besar, M kecil, dengan B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Gametnya, kemudian kan buat seperti ini. Yang ini pun, karena ini B kecil, M kecil, B kecil, M kecil. Nanti jadinya B kecil, M kecil, B kecil, M kecil, B kecil, M kecil, B kecil, M kecil. Mestinya seperti itu, ya. Nah, tergantung seberapa kotak yang banyak ini. Kalau di sini gametnya ada 4, maka ini 4 kali 4 begitu. Karena ini gametnya cuma 1, bagi yang buah kecil rasa asam, maka ini cukup 1 saja. Sehingga keturunannya nanti berapapun keturunannya, perbandingannya adalah 1 banding 1 banding 1 banding 1. Nah, ini contoh soal yang seperti itu. Ingat bahwa soal yang seperti ini sangat banyak variasinya, ya. Coba kalian lihat contoh-contoh yang ada di buku. Kemudian kalau kalian nggak tahu, kalian bisa tanyakan. Oke, selamat pagi, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Tuhan memberkati, ya.
Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.